Yang kedua, it is stated ya. It is stated atau it is implied, dinyatakan atau bisa disimpulkan ya, dalam wacana. Atau bisa juga the passage indicate. Jadi wacananya mengindikasikan, menunjukkan bahwa apa di sini dilanjutkan dengan pernyataannya. Yang keempat, the author, penulis menyebutkan bahwa apa nih? Mungkin di sini di pilihan jawaban ada pilihan-pilihan tentang implied little question ini. Jadi kita diminta untuk menyimpulkannya sesuai dengan tulisan dari penulis ini, author ini ya. Selanjutnya, which of the following is true? Mana yang benar yang terdapat dalam pilihan jawaban. Nah, ini juga sama disesuaikan dengan fakta-fakta yang terdapat di dalam wacana. Selanjutnya, it can be inferred, bisa disimpulkan, bisa ditarik kesimpulan dari wacana bahwa atau it is most likely that, cenderung bahwa, nah di sini apakah penulis itu setuju dengan misalnya ada wacana tentang kebijakan pemerintah ya. Nah, di situ bisa disimpulkan dari wacana itu bahwa ternyata penulis lebih mengkritisi kebijakan pemerintah tersebut gitu ya. Atau beberapa hal yang cenderung positifnya apa, yang kurang baiknya yang perlu diperbaiki apa. Terus selanjutnya what probably happen, apa yang kemungkinan akan terjadi ya. Misalnya yang tadi, kalau misalnya teks tentang kebijakan pemerintah ya, kalau misalnya pemerintah tidak berani mengambil kebijakan itu, apa implikasinya terhadap keuangan negara. Misalnya subsidi BBM kan tinggi ya. Nah, ini kan antara dilematis nih, apakah mencabut subsidi atau subsidinya dipertahankan, tapi pemerintah kena bebannya gitu ya. Nah, selanjutnya how to answer the question. Bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan ini? Yang pertama adalah temukan kata kunci pada pertanyaan. Jadi kan pertanyaan itu kan tematik ya. Nah, kita jawab sesuai dengan arahan yang diberikan pertanyaan. Nanti ada contoh soal di slide berikutnya ya. Nanti kita bisa lihat seperti apa. Dan kata kunci ini menentukan arah jawaban kita nantinya mau kemana. Jadi setiap pertanyaan pasti ada kata kunci dan kita harus terpaku pada kata kunci itu supaya kita memudahkan untuk menjawabnya. Selanjutnya lakukan scanning. Scanning itu mencari kata atau informasi tertentu secara cepat. Biasanya kata kunci itu dibedakan dengan kata yang lain ya, entah itu ditebalkan, di bold, atau di underline, digaris bawahi, atau dikasih keterangan sama pembuat soal misalnya di baris keberapa. Nah, itu yang harus kita cari dengan lakukan scanning. Setelah lakukan scanning, baru baca teliti kalimat yang memiliki kata kunci tersebut. Kalimatnya dibaca secara lengkap. Bisa kata sebelum atau sesudah kata kunci tersebut, atau kalimatnya dibaca secara lengkap untuk memudahkan kita menjawab pertanyaan. Lalu pilih jawaban yang benar berdasarkan kalimat tersebut. Oke, nah selanjutnya ini ada contohnya ya. Eskimo need efficient and adequate. Nah, ini kan wacananya ya. Nah, tapi kita fokusnya ke pertanyaan dulu. It is implied in the passage. Bisa disimpulkan dalam wacana that if a kayak, jika sebuah kayak has two holes, memiliki dua lubang. Kata kuncinya di sini adalah yang pertama kayak, yang kedua adalah hole. Jadi cari yang ada kata-kata kayak dan hole-nya. Cari setiap baris. Mulai ada di sini kayak ya, hole-nya mana nih? Di sini akhirnya ketemu kata hole. Nah, setelah itu baca kalimat yang mengandung ada hole-nya tadi ya. Jadi dicari dari awalnya nih. Nah, di sini dikatakan kalimat lengkap ya dari sini ya. Kayak is generally constructed. Kayak biasanya dibuat with one opening in the deck, dengan satu lubang.
rumah terbuka di bagian depan untuk satu orang or one reader, untuk satu orang penumpang atau pengemudi. However, tapi some kayak are made for two. Tapi beberapa kayak dibuat untuk dua. Because the deck of kayak is covered over except for the hull or hulls for its rider or riders. Jadi di sini kan one rider one hull. Nah, jadi kalau misalnya ada two hull di sini, berarti jawabannya lebih pas adalah yang A. Ya, it accommodates two riders karena di sini ada dua hull. Nah, itu contoh soalnya ya. Oke, selanjutnya yang kedua, it can be infer, bisa disimpulkan dari wacana. That an example, bahwa contoh of the animals mentioned might be. Nah, ini lebih condong ke animal sebagai kata kunci. Maka kita cari scanning di wacana yang memiliki kata animals. Dan kita dapati di paling belakang di sini ya. Baca kalimatnya secara lengkap. Eskimos have numerous uses. Katanya Eskimo itu memiliki beberapa kegunaan. For the umiak, which reflect the size of the boat. Untuk umiak ini merefleksikan ukuran dari perahunya. For example, umiak is used to hold. Contohnya adalah umiak. Umiak ini digunakan untuk mengangkut barang-barang dari satu perkemahan ke perkemahan yang lain. And it is used for hunting. Yang digunakan untuk berburu hewan yang lebih besar, are too big to be hunted in a kayak. Jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan kayak, berarti ini hewannya harus hewan yang ada di air ya. Dan ini hewannya yang besar. Makanya jawabannya yang paling pas adalah yang C. Ya, well. Oke, itu contoh soalnya sampai situ ya adik-adik. Atau ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nah, sekarang kalau tidak ada, sekarang dicoba teksnya ya. Oke, sekarang dicoba teksnya nih nomor 3 ini jawabannya apa? Misi Kak, Ya, sepertinya ini saya sudah pernah ngerjain Kak. Ini Hah? sudah di juga Oh gitu. Oh include kenapa nggak bilang dari quiz awal? question. Baru, nah, baru nggak Kak? Ada Oh, catatan. jadi kita sekarang udah pertemuan 6 ya? Sebenarnya iya Kak. Oh, kalau gitu salah materi. Kirain saya tadi yang ini yang 5. Karena tadi kan nggak ada yang bilang. Jadi ini nggak usah dibahas ya. Kita ke materi selanjutnya aja gitu. Iya Kak. Oke, sebentar saya siapin ya.
Bentar lagi loading dulu. Oke, oke. Tadi siapa yang ngasih info? Terima kasih ya. Nah, berarti sekarang kita berbicara tentang purpose ya. Itu juga sudah, Kak. Ah, ini juga Itu sudah. juga sudah. Oh, Maka jadi jika, berarti sekarang ketujuh. Sekarang ketujuh ya? ya, Oh, sebentar. semuanya saya tidak tahu, tapi kalau judul B itu juga sama ya? B9 juga sama? 7. Itu apa ya? Specific info. Bentar ya. Nah, berarti sekarang kita ke pertemuan ketujuh nih. Kita berbicara tentang specific info. Ini belum ya? Siapa tadi yang ngasih tahu? Ini belum ya? ya Kak belum. Olivia ya. Makasih ya Olivia. Nah, Ya Kak. specific info itu salah satu juga materi yang akan ditanyakan pada saat UTBK literasi bahasa Inggris ya. Nah, sebelum kita berbicara tentang spesifik info nih, di sini kita harus tahu dulu perbedaannya. Karena ada dua ya, ada spesifik info dan yang kedua ada general information. Jadi kalau spesifik info itu mengacu pada hal-hal yang khusus ya atau penjelasan sesuatu yang disebutkan di dalam teks. Sementara kalau general information itu eh, biasanya menyajikan description atau penjelasan yang luas tentang sesuatu. Contohnya ini, school children do not like reading books. Brian is in fifth grade and hates reading poems. Nah, kalau yang pertama, ini kan berbicaranya tentang anak sekolahan ya. Jadi ini berbicara tentang hal-hal yang umum ya, dimana kita ketahui sendiri kan tingkat literasi di kita itu kan kurang bagus ya. Makanya di sini ada kalimatnya, school children do not like reading books. Tapi kalau misalnya yang kalimat yang kedua, ini lebih spesifik ya, karena berbicara tentang orang nih, Brian. Makanya ini disebutnya spesifik info. Nah, di sini beberapa contoh pertanyaannya
Sampel questionnya ada yang pertama, from the passage we know that, dari wacana kita mengetahui bahwa, atau misalnya based on the passage what happens if, atau according to the passage what happens if. Selanjutnya who pros the theory about, siapa yang menyajikan teori itu, atau why do bla 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 bla. Bisa juga according to the author how bla bla bla, atau bisa juga incomplete sentences. Hmm. Nah, untuk menentukan informasi, langkah-langkahnya ini ada dua. Yang pertama adalah mencari informasi dengan spesifik ya, namanya bendanya atau keterangan tertentunya ya, yang yang dijadikan sebagai bahan dari pertanyaannya. Yang berikutnya adalah skimming, membaca cepat untuk mendapatkan informasi umum tentang teks ya. Tidak harus semuanya kosakata kita ketahui artinya, tapi minimal gagasan utamanya kita sudah tahu apa yang akan dibicarakan oleh si penulis tersebut. Nah, ini contoh soalnya ya. Mungkin saya kirim di ini aja ya, di mana? Kolom chat supaya bisa dibaca dengan enak. Bentar. Ini sudah terkirim ya. Oke. Nah, bisa sambil di-download nih. Nah, ini ada salah satu contoh wacana. Ini lebih ke dalam bentuk surat nih. Contoh soal sederhana ya. Coba dicoba aja dikerjakan nih. Spesifik infonya seperti apa. Nomor satu dan nomor dua.
Gimana, sudah dijawab? Oke, oke, Olivia, gimana nomor 1 dan 2? 1 apa, 2 apa? Saya nomor 1 jawabannya B, Kak. Nabila B juga sama. Why did they decide to go to the movie world? Ya. Mengapa mereka memutuskan untuk pergi ke movie world? Di sini dijelaskan a great holiday. It looked like rain. After a while the cloud disappear, ya, and it became sunny day. Jadi asalnya kelihatan mendung, ternyata ini sunny day, ya. Jadi jawabannya betul yang B, ya. Selanjutnya nomor 2 apa tadi? 2 Nabila A. Yang lain Alif apa? Antara A sama C. Ada 2 jawaban. Where did Sam, ya, kemana Sam menghabiskan liburannya dengan keluarganya? Tadi kan di sini ada movie. Di sini kan ada movie world, ya. Nah, di sini then we decide to go to the movie world, ya. The first I went on was Lethal Weapon. Next, I watched the Police Academy show. After that, I had lunch because I was really hungry. Mom and Kelly queued for the Batman ride. About 1 o'clock, we got a light shower of rain, but it cleared up soon after. Then we went on all uh, other bikes. It was a tough day. See you when you get back. Nah, ini tuh
Movie World itu salah satu tujuannya, ya salah satu destinasinya. Tapi yang tujuan utamanya di sini adalah yang Gold Coast, ya. Ininya dulu. Nah, baru dari Gold Coast itu ada beberapa istilahnya tuh apa sih? Tempat persinggahannya gitu. Jadi yang lebih tepat tuh yang umumnya dulu, informasi yang umumnya yaitu berbicara tentang Gold Coast gitu ya. Jadi jawabannya Gold Coast itu eh, yang B ya. Selanjutnya teks berikutnya. Ini ya, Once Upon a Time. Ada yang mau mencoba untuk menerjemahkan siapa nih? Belajar menerjemahkan satu paragraf. Nabila atau Alif mau? Nabila paragraf 1, Alif paragraf 2, atau yang lain mungkin supaya kita bisa lebih interaktif belajarnya. Aurelia, ada Nova, ada Hana, ada Oktav juga. Siapa yang mau coba nih menerjemahkan paragraf 1 aja dulu? Kak, aku mau Aku coba. boleh, Kak. Oh ya udah, sok. Enggak sok aja. Bagi dua aja. Aurelia 1, Nabila 2 ya. Aurelia 1. Aurelia dulu aja ya. Aurelia kan dari A Ya, Kak. dia. Once upon a time. Suatu hari, hiduplah seekor singa yang tak takut akan apapun kecuali crow of cook. Kalau crow of cook apa ya, Kak? Crow itu gagak. Oh, Gagak sang juru masak itu maksudnya. kecuali gagak sang juru masak. Iya. Dia begadang. Di keheningan, uh, aku go down his stomach. Kalau a child itu apa ya, Kak? A chill. Itu maksudnya rasa dingin turun ke perutnya. Oh, rasa dingin turun ke perutnya. Ketika Kapanpun, dia mendengar, kapan mendengar ayam, bukan yang oh, tadi si gagak tadi ya. gagak. Lebih ke gagak kayaknya. Suatu hari, seekor singa itu bertemu dengan Mm-mm. seekor gajah dan memberitahu dia apa yang dia takutkan. Mm-mm. Gajah tersebut tertawa dan berkata, "Eh, bagaimana bisa seekor 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 gagak menakutimu? Kamu adalah eh, sang raja hutan. Mm-mm. Kamu adalah sang raja hutan. Seekor gagak hanya hewan yang kecil. Mm-mm. Singa itu merasa sangat malu." Ya, jadi mungkin kalau kita dengar suara burung gagak emang kan menakutkan ya suaranya. Jadi mungkin yang bikin ini tuh suaranya gitu ya. Oke, yang kedua Nabila supaya lebih dapat. Oke. Um, to stand a mosquito. Mosquito tuh nyamuk ya. Nyamuk. Saat itu juga
nyamuk datang dan began circling, memulai mengintari, Betul, bagus. mengelilingi kepalanya gajah. Hmm. Gajah tuh jadi sangat takut dan berteriak kalau Hmm. nyamuk itu masuk ke telingaku, Hmm. aku akan mati. Hmm. Dia coba untuk melawan nyamuk sama Frank tuh Belalai. belalai ya, Hmm. belalai. Tapi dia tidak menyerah. Hmm. Dia akhirnya berhasil kabur. Hmm. Melihat ini, singa tertawa sangat keras dan bilang bahwa nyamuk itu jauh lebih kecil daripada gagak Hmm. yang yet you are afraid of it very much. Yang kamu itu takut banget atau gimana? Gitu lah. Yang kamu takutkan itu gak seberapa lah gitu ya. Iya, ya. Ya ini memang apa sih, cerita sederhana tapi mungkin kaya dengan pesan moral ya. Ternyata kita tuh ya ini punya kelemahannya masing-masing ya. Mungkin singa takut dengan gagak tadi ya. Nah untuk ini eh, gajah juga terganggu dengan nyamuk gitu ya. Seberapa besar pun hewan itu ya. Gitu. Ya lebih ke ini kali ya, lebih ke istilah itu anekdot ya. Kita lucu. Oke, makasih ya Aurelia sama Nabila. Nah, ini mah cuma latihan ringan ya. Itu kalau di UTBK soalnya bisa jadi lebih sulit ya. Oke, nomor 3 jawabannya apa nih? Sama nomor 4 silakan dikerjakan dulu. Kayaknya udah bisa langsung ini. Ya, 3C jelas. 4 juga C. Mosquito ya, mosquito. Oke, lanjut. Ini benar. Nomor Oke, 5 sampai 7 ya.
Gimana, sudah dijawab nih? 5 sampai 7. Di kolom chat aja ya. What do you know about wasabi? Nabila udah jawab ya. Di sini udah jelas, di sini kata kuncinya kan wasabi. Jadi bisa kita lihat a house cat in Alaska. Ya. Terus bla 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 bla. Terus the 2-year-old cat name wasabi. Jawabannya betul ya, yang B. Tapi wasabi juga salah satu nama ini ya, apa sih? Sambal Jepang ya kalau salah. Tapi rasanya itu kurang, kalau di lidah kita orang Indonesia kurang enak ya. Terus nomor 6. Why did the cat run toward the window? Oh, Ali pernah nyoba yang warna hijau itu ya. Oke, ya mungkin kalau menurut mereka itu enak ya karena cocok di lidah mereka, tapi kalau buat kita mungkin sebagian besar kurang masuk ya. Oke, tadi nomor 6A katanya ya. Why did the cat run toward the window? Kenapa kucingnya lari menuju jendela? Survive but suffer a fracture leg and broken bones. Jadi nah ini ya, learn the hard way not to chase. Ini sama dengan mosquito juga ya. Jadi katanya dia di Alaska ini belajar dengan cara yang sulit untuk tidak mengejar nyamuk setelah mengikuti salah satu nyamuk dari jendela. Nah, jadi menghindari nyamuk ya dia tuh ya. Jadi jawabannya yang A ya, chasing mosquitoes. Mengejar chase itu ya. Nomor 7-nya who watch the cat fall. Dan akhirnya siapa yang melihat kucing itu jatuh? Sini tadi saya juga lihat juga di sini. Stephanie Gustafson say her mother ya, her mother berarti Stephanie's mother ya. Jawabannya adalah yang C. Nah, untuk yang ini ya, misalnya kalian menemui tanda petik seperti itu, ada huruf S-nya tuh, itu diartikan kepemilikan ya. Tapi dengan syarat dua-duanya itu kata benda. Misal, nah ini kan Stephanie bisa dibilang kata benda juga berupa orang. Nah ini juga sama, jadi dua-duanya kata benda. Baru ininya, yang ininya petik satu S-nya diartikan kepemilikan. Artinya dibalik ya, ibunya Stephanie. Tapi kalau misalnya kalian dapati salah satunya itu di belakangnya kata kerja,
Nah, kalau kayak gini ya beda artinya ya. Jadi kalau yang ini ada dua-duanya benda, baru itu kepemilikan. Oke, lanjut lagi ke wacana berikutnya. A man of great imagination. Oke, sambil menunggu jawaban kalian, saya coba terjemahin ya. Sebagai seorang yang sangat berimajinasi, penulis Prancis Jules Verne has inspires many inventors, telah menginspirasi banyak penemu. Noted for writing about space, air, and underwater journey. Tercatat karena menulis tentang perjalanan luar angkasa ya, tentang udara dan tentang juga bawah air, perjalanan bawah air nih, selama beberapa dekade before they were possible, sebelum hal itu mungkin terjadi. Jadi ini mungkin kayak prediksi ya. Verne adalah pelopor dalam penulisan genre fiksi ilmiah. He is the greatest visionary. Nah, itu yang disebutnya ya. Dia adalah pendongeng, storyteller, visioner of all time, sepanjang masa. Dan banyak orang menganggap ide-idenya dengan serius. Karena dia bisa memprediksi masa depan seperti yang akan terjadi dengan detail. Ini scholars itu bisa ilmuwan atau sarjana bisa. Ilmuwan akan berdebat dengannya dan para ahli matematika akan menghabiskan berminggu-minggu mengecek, memeriksa angka-angkanya. When his novel From the Earth to the Moon, ketika novelnya
berjudul From the Earth to the Moon dipublikasikan. 500 orang relawan mengajukan diri untuk ekspedisi berikutnya. Jules Verne Imagination, jadi imajinasinya Verne ini dan visinya diekspresikan dalam karya-karya fiksinya, menghasilkan penemuan-penemuan yang penting, seperti 10 helikopter dan telegraf. Ya. Dan bahkan Verne ini juga started many other men thinking, membuat banyak pria lain berpikir. Oke, jadi nomor 8 apa nih? According to the passage, when did Verne's writing appear before it started to inspire inventors? Udah, coba dijawab apa nih? 8, 9, 10. Ayo gimana adik-adik? 8, 9, 10. Gimana? Gimana? 8, 9, 10. Nabila DAC. Selain Nabila ada lagi nggak? Selain Nabila siapa lagi? Ayo, masa Nabila aja yang jawab nih. Aurelia, Alivia tadi udah aktif. Nova, Hana, Oktav. Nabila kenapa? Nomor 8 jawabannya D. Karena di kalimat pertama tuh sebenarnya gak yakin 48 tuh, cuman kalau menurut teks tuh di kalimat pertama tuh as a great imagination atau apa ya tadi tuh teksnya. Jadi dimensionnya tuh dia nge-inspire inventors tuh karena imajinasinya.
mungkin. Imajinasinya ya. Ada jawaban lain tuh. 8 belum, 9A, 10C. Nah, memang pertanyaan 8 ini agak sedikit menjebak, tapi sebenarnya bisa kita temui di awal ya. Di sini disebutkan tadi yang sudah diterjemahkan ya. Di sini disebutkan penulis Prancis ini kan Jules Verne ini sudah menginspirasi banyak penemu. Nah, noted for writing about space, air, and underwater journey, perjalanan di ruang angkasa, udara, bawah air. 10 ini kan ada decade nih. Decades itu kan 10 tahun. 10 tahun sebelum mereka menjadi mungkin. Jadi si penemuan itu 10 tahun sebelum ini tuh menjadi real, menjadi nyata. Nah, gitu ya. Jawabannya apa nih? Dari kode itu bisa kita terjemahkan. Berarti pilihan yang tepat apa? Yang A ya, lebih ke A. Nah, ini Iya, memang yang A berarti. iya, nggak apa-apa. Ini memang agak sedikit menjebak, tapi ada kata decades itu 10 tahun berarti lebih ke A. Oke. 9 tadi apa? What made his book unusual? Unusual. Apa yang membuat bukunya menjadi tidak biasa? 9A. Oke, kompak ya. Open to debate. Mana? Nah, ini diteruskan di pertanyaan berikutnya ya. Pionir, pionir in writing the science fiction genre. Jadi dia itu pemula dalam menulis penulisan jenis science fiction. Berarti jenis tulisan science fiction itu termasuk jenis tulisan yang baru ya. Jadi yang lebih tepat yang Berarti B. ya yang B. yang B, sorry, yang B Iya. ya. Oke. Kalau yang open to debate itu sebenarnya tulisan lain juga sama. Tiap tulisan, terutama tulisan-tulisan yang mengandung unsur ilmiah kan pasti jadi perdebatan ya. Oke, satu lagi 10 apa? Where did the expedition go as told in one of his famous books? Ini gampang ya, cek betul ya. To the moon. Gak apa-apa ya, belajar masih salah juga gak apa-apa. Selanjutnya meteor crater. Kawah meteor ya. A great crater approximately 40 mile east of Flagstaff, Arizona. Jadi ini adalah kawah besar sekitar 40 mil di timur Flagstaff, Arizona. It is generally thought by scientists, dianggap para ilmuwan have formed, sudah terbentuk sebagai akibat result of impact ya, sebagai akibat 60.000 ton meteor sekitar 50.000 tahun yang lalu. The meteor made of nickel and iron. Jadi meteor ini terbuat dari nikel dan besi, disintegrated, hancur ya, terpecah akibat on impact and spread half a billion tons dan menyebarkan setengah miliar batuan ke permukaan tanah. The massiveness, banyaknya meteor, can only be imagined. Hanya bisa dibayangkan dari ukuran mammoth site, ukuran yang kawah yang sangat besar. Ini mammoth site itu bukan artinya
hewan langka itu ya, tapi maksudnya ukurannya yang sangat besar. Which measure a mile in diameter and 3 miles around top. Jadi ukurannya itu diameter 1 mil dan 3 mil di sekeliling puncaknya, around the top. The rim of the crater, tepi kawah menjulang 150 kaki. Above the plain, di atas daratan tempat meteor jatuh yang impacted, is visible for more than 10 miles on a clear day. Dan 10 mil pada hari yang cerah. Oke, 11 sama 12 jawabannya. 11 ini mencari kedudukan ininya ya, adanya di kalimat mana. Nah, sebenarnya ini kita tinggal lihat aja nih. Itu composition itu susunan dari pembentuk meteornya ya. Bisa kita lihat di sini ya, ada made of, terbuat dari nickel and iron. Jadi ini paragraf yang kedua, paragraf yang kedua, kalimat yang kedua. Jadi jawabannya B. Where in the passage does the author mention the distance from which the crater can be seen? Ini ke yang terakhir ya. Jadi kita temuin di akhir-akhir nih jaraknya. Ini kan berarti ini 2, ini 3, ini 4 ya dari Jadi jawabannya yang D. Kita percepat aja ya waktunya, sedikit lagi ternyata. Terus ada satu wacana lagi ya. In which paragraph does the writer caution the reader about some drawbacks of this alternative creation? Jadi creation kata kuncinya ya. In which paragraph? It's not safe to take by mouth. It is not recommended for use in the areas. Ini jawabannya 4 dan 5. Waktunya 5 menit lagi nih. Satu lagi kita langsung jawab aja nih. Wacana yang terakhir 2 soal ya. Nomor 14-nya yang C, 15-nya yang B. Beberapa soal tidak sempat kita bahas ya, adik-adik, karena waktunya tidak cukup nih. Nah, ini ada sisa waktu, jadi kita pakai buat, tadi belum sempat ya, cross test ya.
Sekarang berarti post test. Coba mungkin sambil diisi aja nih post test. Hmm. Bisa ya, linknya bisa kebuka ya.